warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum karma dan reinkarnasi dalam agama Buddha. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang karma atau karma. Nah, karma ini itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Sanskerta, karma, dan yang kedua berasal dari bahasa Pali, kamma, yang berarti perbuatan. Nah, karma itu sendiri bisa diartikan dengan suatu perbuatan yang dapat membuahkan hasil. Misalkan dari perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, dan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Nah, untuk yang selanjutnya karma itu meliputi semua perbuatan yang dilakukan manusia, baik dari pikiran, ucapan maupun tingkah laku, dan dari semua perbuatan itu akan menghasilkan akibat. Nah, akan menghasilkan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Selanjutnya, karma itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, karma baik dan karma buruk. Karma baik yaitu karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian, ketidakserakahan, dan ketidakbodohan batin. Misalnya, contoh dari karma baik ini ya, manusia itu berbuat yang baik-baik seperti jujur, tidak mencuri, suka menolong. Nah, untuk jenis-jenis karma yang kedua yaitu karma buruk. Karma buruk ini kebalikan dari karma baik. Karma buruk adalah karma yang didasari oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Misalnya perbuatan mencuri. Yang selanjutnya yaitu karma berdasarkan waktu munculnya akibat yang dihasilkan. Nah, karma yang berdasarkan waktu munculnya akibat yang dihasilkan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Ditadhamma Vedaniya Kamma. Nah, Ditadhamma Vedaniya Kamma adalah perbuatan yang menimbulkan hasil dengan sesegera mungkin pada waktu kehidupan sekarang. Nah, Ditadhamma Vedaniya Kamma ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Paripaka Ditadhamma Vedaniya Kamma adalah karma yang memberikan hasil dalam kehidupan sekarang ini. Misalnya kita bersedekah dengan uang 5.000. Nah, tiba-tiba ada suatu kejadian yang bisa membuat kita mendapatkan uang lebih dari 5.000. Itu contoh dari Paripaka Ditadhamma Vedaniya Kamma. Untuk yang kedua yaitu Aparipaka Ditadhamma Vedaniya Kamma, yaitu yang artinya karma yang memberikan hasil setelah lewat dari 7 hari. Misalkan saya sedang membuka usaha kecil-kecilan, tapi saya berusaha dengan gigi. Di suatu hari nanti saya akan mendapatkan hasil dari usaha saya yang sekarang ini. Jenis-jenis karma yang selanjutnya yaitu Upaja Vedaniya Kamma, yang berarti karma yang menimbulkan hasil pada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan setelah sekarang. Misalnya, orang yang melakukan meditasi hingga mencapai jhana tertentu, maka setelah meninggal ia akan langsung lahir di alam. Jenis-jenis yang selanjutnya yaitu Aparapariya Vedaniya Kamma. Yang misalnya ketika kita menghadiri suatu kajian atau majelis menuntut untuk mendapatkan ilmu. Nah, dari situ kita kan sudah pasti akan mendengarkan, kemudian kita mengamalkannya di kehidupan sekarang. Nah, itu contoh dari Aparapariya Vedaniya Kamma. Jenis-jenis yang selanjutnya yaitu Ahosi Kamma. Ahosi Kamma diartikan sebagai karma yang tidak sempat berbuah
karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berubah. Ahosikama ini bisa juga diartikan dengan kama yang tidak menimbulkan akibat sama sekali. Contohnya itu ketika kita dahulu itu berbuat buruk, nah tapi sekarang kita sudah tidak berbuat buruk. Nah itu bisa juga dijadikan sebagai contoh dari ahosikama. 4 jenis kama berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu janaka kama, yaitu kama atau perbuatan kehendak yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Kama ini menimbulkan batin atau nama dan jasmani atau rupa. Kama ini muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian. Sifat dari kama ini bisa baik ataupun buruk. Contohnya, kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, ataupun kelahiran di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Kemudian yang kedua yaitu upatambaka kama, yaitu kama yang berfungsi mendukung terpeliharanya satu hasil kama yang timbul. Kama ini membantu janaka kama yang tadi, yaitu membantu memberikan waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat dari janaka kama yang belum memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Kemudian membantu memberikan kekuatan untuk menimbulkan hasil secara sempurna dari janaka kama yang sedang memiliki waktu menimbulkan hasil. Membantu rupa nama atau jasmani batin yang dilahirkan janaka kama menjadi maju dan bertahan lama. Contohnya, kondisi fisik menjadi lemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik, akibat terlahir di keluarga kurang mampu. Sebaliknya, kondisi fisik menjadi bugar karena didukung dengan adanya asupan gizi yang baik karena terlahir di keluarga yang mampu. Kemudian yang ketiga yaitu upapilaka kama, yaitu kama yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan satu hasil kama yang telah timbul. Kama ini menekankan janaka kama agar yang pertama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Yang telah memiliki waktu untuk menimbulkan hasil akhirnya mempunyai kekuatan menurun. Menekan rupa atau nama jasmani batin yang ditimbulkan oleh janaka kama. Contohnya, meskipun terlahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Sebaliknya, meskipun terlahir di alam manusia, namun tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Kemudian yang keempat, yaitu upagataka kama, yaitu kama yang berfungsi merusak, menyakiti satu hasil kama yang telah timbul. Contohnya, seseorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari kama baik. Namun karena ia melakukan korupsi, akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta serta kebahagiaannya. Sebaliknya, seseorang yang terlahir di keluarga yang punya kekurangan sebagai hasil dari kama buruk, namun karena jujur, akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu untuk meningkatkan kehidupannya. Kemudian, 4 jenis kama berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkannya. Ada 4 jenis kama berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkannya, yaitu yang pertama, garuka kama atau kama berat, yaitu perbuatan yang memiliki kualitas kekuatan yang besar yang mampu menimbulkan hasil dalam kehidupan kedua dan kekuatan kama lain tidak mampu mencegahnya. Di sini garuka kama terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, akusala garuka kama adalah perbuatan buruk atau jahat yang berat. Yang disebut akusala garuka kama, perbuatan jahat yang berat adalah niyatamichaditi kama atau perbuatan pandangan salah yang pasti, dan pancanantariya kama atau 5 perbuatan durhaka, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arhat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah saga. Akibat dari melakukan akusala garuka kama adalah dilahirkan kembali ke alam apaya, yaitu alam yang menyedihkan.
alam neraka, alam setan, alam binatang, dan alam asura. Akusala Garuka Kama juga disebut sebagai Anantariya Kama karena dampaknya masih dapat dirasakan di kehidupan selanjutnya. Contohnya, Devadatta yang telah melukai kaki Sri Buddha dan memecah belah saga dilahirkan kembali di alam neraka Avici, dan Raja Ajata I yang telah membunuh ayahnya yaitu Raja Bimbisara tidak dapat meraih kesucian Sotapanna atau tingkat kesucian pertama karena kekuatan besar dari Akusala Garuka Kama tersebut. Kemudian Kusala Garuka Kama adalah perbuatan baik yang berat. Yang disebut Kusala Garuka Kama adalah hasil dari melaksanakan samatha bhavana atau meditasi ketenangan batin sehingga mencapai rupa jana 4 dan arupa jana 4 atau disebut jana 8. Akibat dari melakukan Kusala Garuka Kama adalah dilahirkan kembali di alam Brahma. Jika Akusala Garuka Kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi Upatambaka Kama atau Kama pendukung. Sebaliknya, jika Kusala Garuka Kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka akan menjadi Ahosi Kama dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Upatambaka Kama atau Kama pendukung. Kemudian yang kedua yaitu Asana Kama atau Kama jelang ajal, yaitu berupa perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan seseorang menjelang ajalnya, yang dapat dilakukan dengan jasmani dan batin. Yang dengan batin misalnya memikirkan, merasakan, mengingat-ingat semua perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan, atau memikirkan kebaikan atau kejahatan terhadap makhluk lain. Kama ini yang menentukan keadaan kelahiran seseorang yang akan datang. Jika tidak ada kekuatan kama lain yang lebih besar lagi yang menentukan. Contohnya, seorang algojo yang bernama Tambadalika pada saat menjelang ajalnya, ia mengingat pernah memberi sedekah kepada Ya Sariputta. Dengan mengingat hal ini, ia terlahir di alam yang bahagia. Namun meskipun terlahir di alam yang bahagia, ia tetap memperoleh dampak buruk dari perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu Acinaka atau Bahula Kama atau Kama kebiasaan, yaitu perbuatan baik ataupun buruk ataupun perbuatan yang jahat yang merupakan kebiasaan dari seseorang karena sering dilakukan semasa hidupnya. Ketika seseorang sebelum ajalnya tidak melakukan kama jelang ajal atau asana kama, maka yang menentukan keadaan kelahiran berikutnya ialah kama kebiasaan atau acinaka kama, berupa perbuatan-perbuatan yang merupakan kebiasaan seseorang karena sering dilakukan sehingga seolah-olah merupakan suatu watak yang baru. Contohnya, Cunda Sukarika atau Cunda si penjagal babi yang hidup di sekitar vihara tempat Sri Buddha berdiam. Ia meninggal dengan mendengking seperti babi karena kebiasaannya yang senang menyembelih babi. Kemudian yang keempat yaitu Katata Kama atau kama yang pernah dilakukan, yaitu perbuatan baik ataupun buruk ataupun perbuatan jahat yang tidak terlalu berat yang pernah dilakukan dalam kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini. Perbuatan atau kama ini dilakukan dengan kekuatan kehendak yang tidak sepenuhnya kuat dan tidak berubah menjadi garuka kama, asana kama, ataupun acinaka kama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang reinkarnasi. Nah, dalam agama Buddha sendiri, reinkarnasi itu bisa disebut dengan Punabhava atau Punarbhava. Nah, Punabhava ini berasal dari bahasa Pali, sedangkan Punarbhava berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kelahiran kembali atau timbal kelahiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum reinkarnasi adalah hukum kebenaran yang membahas proses kelahiran kembali.
Secara umum terdapat 4 cara tumimbal lahirnya makhluk-makhluk. Yang pertama yaitu Jalapuja Yoni, yang berarti lahir melalui kandungan seperti manusia, itu kan lahir dari kandungan ya. Nah, yang kedua yaitu Andajayoni, yang berarti lahir melalui telur seperti ayam, bebek. Yang ketiga yaitu Sansedaja Yoni, yang berarti lahir melalui kelembapan seperti nyamuk dan ikan. Nah, cara yang keempat yaitu Opapatika Yoni, yang berarti lahir secara spontan seperti makhluk alam dan dewa. Selanjutnya proses kelahiran kembali. Nah, proses kelahiran kembali ini tidak bisa dijauhkan dari kama makhluk itu sendiri. Jadi bila ya baik, maka akan terlahir dalam keadaan bahagia, keadaan baik. Dan apabila ya jahat, ia akan terlahir dalam keadaan yang menderita. Jadi sebisa mungkin kita di dunia itu harus melakukan hal-hal yang baik, entah itu ucapan, tingkah laku, dan pikiran yang baik-baik, agar di kemudian hari kita itu akan bahagia, tidak menderita.